Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Mekanika Fluida 2. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu sungai yang sangat penting di Jawa Timur, yaitu Sungai Brantas. Sungai ini mengalir dari kawasan Batu dan juga Malang, melingkar seperti tapal kuda, lalu bermuara di sekitar Surabaya. Sungai Brantas ini juga menjadi sumber untuk pengolahan air minum, irigasi, hingga tenaga pembangkit listrik. Namun, sungai ini juga menghadapi berbagai macam masalah. Salah satu contohnya adalah masalah banjir yang belum tertangani dengan baik, penumpukan sedimentasi yang semakin meninggi, dan pencemaran sungai baik dari limbah domestik ataupun limbah industri. Nah, untuk membahas hal tersebut, sudah ada 6 narasumber yang akan menemani podcast kita kali ini. Bersama saya, Ahmad Alan Maulana, dengan NIM 2024 330015 sebagai host, dan para narasumber lainnya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Arendi Putri dengan nomor NIM 2024 33001. Perkenalkan, nama saya Arzin Faizano, NIM 2024 330029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Adita Marif dengan NIM 2024 330012. Perkenalkan, saya Puspa Cahaya Maulida dengan NIM 2025 339022. Halo, perkenalkan saya Sidik Hadianto dengan NIM 2024 330033. Perkenalkan, nama saya Mutiara Idam Pramapustri dengan NIM 2024 330002. Oke, kali ini kita akan melihat bagaimana sungai ini diperbaiki melalui kombinasi pekerjaan fisik, restorasi daerah aliran sungai, dan juga penguatan kelembagaannya. Mari kita mulai terlebih dahulu dengan latar belakang kerusakan dan masalah di daerah aliran Sungai Brantas. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Mbak Rahayu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Sungai Brantas sampai perlu dilakukan berbagai program perbaikan? Oke, baik Mas Alan. Di sini saya jelaskan dulu ya tentang sejarahnya Sungai Brantas ini. Jadi, Sungai Brantas adalah sungai terpanjang di Jawa Timur. Panjang alur utamanya sekitar 320 sampai 340 km. Hulunya berada di kawasan lereng Gunung Arjuno sampai Weleriang dan pegunungan di sekitarnya. Kemudian aliran melewati Kota Batu dan Malang, berbelok ke arah barat melalui wilayah seperti Blitar dan Kediri, lalu melengkung ke utara sampai timur, dan akhirnya bermuara di kawasan delta dekat Surabaya dan Sidoarjo. Secara hidrologis, Brantas adalah tulang punggung bagi jutaan orang dasnya. Air Brantas dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, air baku PDAM, pembangkit listrik tenaga air, hingga kebutuhan industri. Di sepanjang sungai juga terdapat beberapa waduk besar yang berfungsi mengatur aliran, mengurangi resiko banjir, dan menyimpan air untuk musim kemarau. Oke, baik. Berarti Sungai Brantas ini bukan hanya sekedar sungai kecil biasa ya, tapi sungai ini benar-benar menjadi infrastruktur alam utama untuk Jawa Timur, Mbak. Betul, justru karena perannya sangat strategis, tekanan yang dialami Das Brantas beberapa dekade terakhir menimbulkan masalah yang serius. Kalau kita lihat sejarahnya, Das Brantas menghadapi kombinasi masalah dari deforestasi di hulu, alih fungsi lahan jadi pertanian intensif dan pemukiman, lalu pembuangan limbah domestik dan industri, serta pengambilan air yang besar. Dampaknya, debit puncak banjir meningkat, erosi dan sedimentasi di sungai makin tinggi, dan kualitas air sering menurun hingga kategori tercemar di beberapa ruas. Di bagian hulu, terutama sekitar Batu dan Malang, banyak hutan dan semak diganti menjadi kebun sayur, lereng curam, dan pemukiman. Nah, di tengah hilir, pertumbuhan kota dan industri
limbah domestik dan industri yang kadang belum diolah dengan baik sebelum dibuang ke sungai. Selain itu, kota-kota besar di sepanjang berantas seperti Malang, Kediri, dan Surabaya sangat bergantung pada sungai ini untuk air baku. Ketika kualitas air turun, biaya pengolahan di instalasi pengolahan air minum naik, dan resiko gangguan suplai air bersih juga meningkat. Jadi, masalah di berantas bukan hanya isu lingkungan, tapi juga isu ekonomi dan sosial. Begitu Mas Alan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rahayu. Dari penjelasannya tadi sudah memberikan gambaran besar yang sangat jelas, di mana Sungai Berantas ini sangat panjang, mengalir ke banyak kota dan memikul beban besar dari perubahan lahan, limbah, dan pengambilan air. Kerusakan di hulu dan pencemaran di tengah daerah aliran sungai akhirnya dirasakan di hilir sebagai banjir, penurunan kualitas air, dan naiknya biaya pengolahan. Sekarang kalau kita lihat dari sisi aliran dan sedimen, semua perubahan yang terjadi yang tadi diceritakan oleh Mbak Rahayu, kalau kita terjemahkan ke bahasa hidrologi dan hidrolika, apa sih sebenarnya yang terjadi di Sungai Berantas? Mungkin Mas Arjun bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Ya baik Mas Alan, terima kasih. Jadi kerusakan das di hulu itu pertama-tama dapat mengubah respon hidrologi berantas terhadap hujan. Jadi saat kawasan hulu masih banyak hutannya, sebagian besar hujan akan meresap ke dalam tanah, kemudian disimpan sebagai air tanah lalu keluar pelan-pelan sebagai aliran dasar. Namun ketika hutan diganti jadi lahan terbuka atau permukiman, infiltrasi turun dan koefisien limpasan permukaan naik. Jadi secara sederhana ini membuat hidrograf banjir menjadi lebih tajam, kemudian puncak debit juga lebih besar dan waktu untuk mencapai puncak lebih pendek. Pada saat pembelajaran kemarin kita pelajari bahwa waktu konsentrasi menurun kalau jalur aliran dipercepat dan kapasitas tampungan di das berkurang. Karena itulah yang terjadi di Berantas, menjadi tampungan alami seperti hutan dan rawa berkurang sehingga sistem menjadi lebih reaktif terhadap hujan lebat. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, baik Mas. Berarti maksudnya ketika hujan besar turun di daerah hulu, sungai di hilir itu lebih cepat dan akan langsung naik tinggi ya Mas? Iya, kurang lebih begitu ya, Mas. Dan itu baru dari sisi debit air. Masalah selanjutnya itu datang dari debit sedimen yang ada. Lereng yang gundul dan budidaya di lahan miring tanpa konservasi menyebabkan laju erosi meningkat. Kemudian partikel tanah yang tererosi terbawa aliran. Permukaan masuk ke jaringan sungai sebagai sedimen yang tersuspensi, kemudian mengendap di segmen yang gradiennya lebih landai. Kalau kita lihat dengan kacamata hidrolika saluran terbuka, pendangkalan akibat sedimen ini mengurangi penampang basa efektif dan seringkali meningkatkan kekasaran dasar. Dalam persamaan aliran seragam, misalnya persamaan Manning, hal tersebut berarti untuk debit tertentu, kemiringan garis energi juga harus lebih besar atau tinggi muka air harus lebih tinggi. Di lapangan, artinya sungai lebih mudah meluap walaupun debitnya mungkin sama dengan kondisi pada beberapa tahun yang lalu. Begitu, Mas. Baik, jadi masalahnya ini bukan hanya debit yang naik, tapi juga kapasitas sungainya yang menurun sehingga risiko banjir menjadi double. Betul, Mas? Iya, betul. Kita biasa sebut double effect, yang dimana input debit lebih ekstrim dan saluran yang justru semakin sempit dan dangkal. Di Sungai Berantas situasinya itu makin kompleks karena terdapat banyak bendungan dan bangunan air lain yang mengatur aliran. Di satu sisi, waduk-waduk tersebut ini membantu menahan sebagian debit puncak dan menyediakan air di musim kemarau.
Namun di sisi lain, operasi yang tidak optimal itu dapat menyebabkan penumpukan sedimen di waduk, menjadi transfer risiko banjir ke segmen-segmen yang lain. Misalnya, ketika waduk menahan banjir terlalu lama dan melepaskan air dalam jumlah besar setelah hujan berhenti. Pada hilir itu bisa terjadi gelombang banjir yang berbeda waktunya dengan puncak curah hujan lokal. Karena hal tersebut, pengoperasian waduk di Brantas sangat bergantung pada analisis kurva elevasi dan volume, prediksi debit masuk, dan simulasi profil aliran sepanjang sungai. Oh, berarti di balik keputusan membuka pintu waduk ataupun tidak, itu ada perhitungan mekanika fluida yang cukup rumit ya Mas, bukan semata-mata hanya feeling operator saja. Ya betul, perlu dihitung Mas. Jadi operator waduk juga harus mempertimbangkan trade-off atau pertukaran antara menahan air untuk irigasi dan listrik di musim kemarau dengan menyediakan flood storage yang cukup di musim hujan. Nah, disinilah model hidrologi hidraulik diperlukan, yang bertujuan untuk mensimulasikan skenario curah hujan, respon das, dan propagasi gelombang banjir di sepanjang Sungai Brantas. Jadi kalau kita rangkum dari sudut teknis, begitu mekanika fluida, masalah di Sungai Brantas ini merupakan kombinasi dari pertama, ada kenaikan debit puncak dan perubahan bentuk hidrograf karena kerusakan das. Yang kedua, itu penurunan kapasitas dan perubahan kekasaran saluran akibat sedimentasi dan penyempitan. Dan yang ketiga, itu tantangan mengoperasikan infrastruktur waduk dan tanggul supaya bisa mengendalikan banjir tanpa mengorbankan suplai air. Kayak gitu masalahnya. Oke, baik, terima kasih Mas Ardian atas penjelasannya. Yang dijelaskan Mas Ardian tadi tuh sudah terasa sangat jelas mengapa solusi di Brantas ini tidak hanya satu sisi saja. Kita tidak hanya butuh perbaikan di saluran seperti pengerukan dan juga pembangunan tanggul baru, tapi juga diperlukan perbaikan di daerah aliran sungai supaya hidrograf banjirnya sendiri dapat berubah. Nah, terkait perbaikan fisik sungai dan prasarana pengendalian banjir, apa yang sudah dan sedang dilakukan di Sungai Brantas? Terkait ini mungkin Mas Aksal bisa menjelaskan. Terima kasih. Ya, oke. Baik, Mas Alan. Kalau kita lihat dari dokumen proyek dan laporan teknis, intervensi fisik di Brantas bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, itu ada normalisasi dan peningkatan kapasitas sungai di segmen kritis. Ini biasanya berupa pengerukan sedimen yang mengendap, perbaikan profil penampang yang melintang, dan kadang pelebaran alur di tikungan yang terlalu menyempit. Tujuannya untuk mengembalikan penampang sungai mendekati desain awalnya, sehingga luas basah dan kapasitas alirannya meningkat. Secara hidraulik, untuk debit rencana yang sama, tinggi muka air dapat ditekan supaya mudah meluap. Prosesnya tidak asal mengeruk, tapi didasarkan pada hasil survei, batimetri, analisis sedimen, dan simulasi profil muka air menggunakan model hidrolika. Ya, kira-kira seperti itu, Mas Alan. Oke, jadi setiap keputusan pengerukan dan juga pelebaran sungai itu sudah melalui perhitungan tertentu ya, dan bukan hanya sekedar hanya untuk terlihat luas saja ya, Mas. Ya, betul. Jadi kalau dikeruk berlebihan tanpa mempertimbangkan kecepatan aliran dan kestabilan tebing, justru bisa menimbulkan erosi baru. Karena itu, desain normalisasi biasanya mempertimbangkan kemiringan dasar, material tebing, dan kebutuhan perlindungan lereng, misalnya dengan pasangan batu bronjong atau teknik bioengineering. Poin keduanya adalah pembangunan dan penguatan tanggul banjir di sepanjang segmen rawan. Tanggul ini dirancang berdasarkan analisis frekuensi banjir dan
model hidrolika, misalnya untuk menahan banjir dengan periode ulang 25 atau 50 tahun. Di beberapa tempat, tanggul tanah diperkuat dengan inti kedap atau diganti dengan dinding beton bertulang jika ruang horizontal terbatas. Oke, sebelum Mas Aksal melanjutkan ke poin ketiga, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait apakah tanggul ini tidak membuat air malah naik lebih tinggi dan malah jadi berbahaya jika jebol ya, Mas? Ya, oke. Justru itu adalah salah satu resiko yang sudah kita perhitungkan. Karena selain tinggi tanggul, selain tinggi tanggul, hal penting lain adalah stabilitas dan pemeliharaan. Diperlukan sistem pemantauan saluran pengelak dan kadang pintu air di saluran drainase yang menembus tanggul. Di beberapa kawasan juga dikombinasikan dengan kolam retensi atau polder, sehingga kalaupun air meluap, dia tergenang di area yang sudah direncanakan, bukan di pemukiman. Sekarang lanjut ke poin ketiga, itu adalah bangunan pengendali sedimen di hulu dan anak-anak sungai. Ini berupa check dam, ground seal, dan sabodam yang berfungsi menahan sedimen kasar dan merendam energi aliran sebelum masuk ke alur utama berantas. Dengan cara ini, volume sedimen yang sampai ke segmen hilir berkurang sehingga penangkalan bisa diperlambat. Seperti itu, Mas Alan. Oke, kalau dari sisi mekanika fluida, sebenarnya apa sih Mas efek keberadaan cek dam tersebut terhadap aliran? Ya, oke. Sebenarnya cek dam itu menciptakan kolam kecil di belakangnya sehingga kecepatan aliran turun dan sedimen bisa mengendap. Energi spesifik aliran berkurang sehingga kemampuan mengerus dasar sungai di hilir juga menurun. Namun kapasitas tampung sedimen di belakang cek dam terbatas. Jadi perlu perencanaan volume dan program pengerukan berkala agar fungsi pengendalian sedimen tetap efektif. Terakhir, ada penataan bantaran dan jaringan drainase kota yang bermuara ke berantas. Bangunan yang terlalu dekat dengan tepi sungai ditertibkan. Jalur inspeksi dan ruang terbuka hijau dibangun di sempadan. Dan saluran drainase primer diperbaiki supaya aliran air hujan lebih terkendali. Langkah ini bukan hanya menambah kapasitas sungai saat banjir, tetapi juga mengurangi sampah dan sedimen yang langsung masuk ke jalur utama. Oke, jadi kalau saya rangkum di level di yang pertama itu di level sungai kita punya normalisasi, tanggul dan pembangunan pengendalian sedimen. Lalu yang kedua di level kota ada penataan bantaran sungai dan drainase. Dan semua itu dirancang berdasarkan analisis hidrologi dan hidrolika yang tadi dijelaskan sebelumnya oleh Mas Arjen. Mas. Ya, betul Mas Alan. Dan yang menariknya, semua intervensi fisik ini sekarang mulai dipadukan dengan pendekatan restorasi daerah aliran sungai di hulu, sehingga beban banjir dan sedimen yang masuk ke saluran juga ikut berkurang. Ya, kira-kira seperti itu Mas Alan. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Aksel. Sungai Berantas ini diperbaiki dari sisi fisik, normalisasi aluran, pembangunan tanggul baru, pembangunan pengendalian sedimen, sampai penataan bantaran dan drainase kota. Tapi tadi Mas Ajin juga sempat bilang kalau hanya memperbesar kapasitas sungai tanpa mengurangi beban dari hulu, kita seperti mengejar air yang tidak pernah habis. Karena itu sekarang kita masuk ke sisi lain dari solusi, yaitu restorasi daerah aliran sungai dan perbaikan kualitas air. Kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Puspa seperti apa pendekatan yang dipakai di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliran Sungai Berantas.
Oke Mas Alan, tadi penjelasan Mas Aksel fokus di tubuh sungai ya. Nah, maka restorasi daerah aliran sungai ini nyasarnya ke daerah tangkapan air yang mengirimkan air dan sedimen ke Brantas. Nah, salah satu program kunci yang sering dijadikan contoh ini adalah inisiatif restorasi hutan dan agroforestry di hulu daerah aliran sungai Brantas yang targetnya puluhan ribu hektar lahan terdegradasi di sekitar Batu, Malang, dan wilayah pegunungan lainnya. Nah, lahan-lahan yang sebelumnya terbuka atau ditanami secara tidak konservatif dikembalikan jadi hutan, sistem agroforestry atau ditanami bambu. Nah, secara hidrologi, peningkatan tutupan vegetasi ini punya beberapa efek. Pertama, meningkatkan infiltrasi dan kapasitas tampungan air di zona akar, sehingga bagian hujan yang langsung menjadi limpasan permukaan berkurang. Kedua, mengurangi erosi di lereng karena energi pukulan hujan tertahan oleh tajuk pohon dan sistem akar mengikat tanah. Akibatnya, debit puncak banjir turun dan beban sedimen yang masuk ke sungai juga jadi menurun. Gitu, Mas Alan. Oke, jadi di sini itu kita akan mengatur bentuk hidrograf banjir dari hulunya, bukan hanya menerima apa adanya dari sungai. Betul. Nah, kita berusaha membuat hidrograf lebih landai, puncak debit lebih kecil, datangnya sedikit lebih lambat, dan debit dasar di musim kemarau lebih stabil gitu. Selain rebioisasi dan agroforestry, ada juga pembangunan sumur resapan, lubang biopori, dan embung kecil di pedesaan. Struktur sederhana ini biasanya menambah tampungan air hujan di dekat permukaan tanah, yang membantu mengisi ulang air tanah, dan juga mengurangi limpasan puncak menuju sungai. Dari sisi kualitas air, restorasi daerah aliran sungai juga penting. Dengan berkurangnya erosi, beban sedimen tersuspensi yang masuk ke Brantas menurun, sehingga kekeruhan air di musim hujan bisa ditekan. Di beberapa lokasi, program restorasi di hulu dipadukan dengan perlindungan sempadan sungai. Misalnya menanam vegetasi riparian atau mencegah pemukiman terlalu dekat, yang mana berfungsi sebagai filter alami sebelum limpasan permukaan mencapai sungai. Oke, kalau begitu bagaimana pencemar organik dan limbah domestik di daerah padat penduduk atau atau bagaimana pendekatannya? Nah, di situ masuk program pengelolaan kualitas air yang lebih spesifik nih. Misalnya, pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal di desa-desa dan kawasan perkotaan. Terus ada juga peningkatan standar IPAL industri dan kampanye pengurangan pembuangan sampah langsung ke sungai. Di beberapa tempat juga pemerintah daerah dan Perum Jasa Tirta I juga mendukung pembentukan komunitas masyarakat sungai, yang mana rutin melakukan monitoring sederhana seperti pengamatan warna, bau, dan kadang pengukuran parameter dasarnya. Yang menarik, ada studi Sustainable Asset Valuation yang menilai dampak ekonomi program restorasi hutan dan langkah pendukung lainnya di Brantas. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam periode 20 tahun ini, skenario yang menggabungkan restorasi hutan, sumur resapan, dan perbaikan kualitas air menghasilkan manfaat bersih ratusan juta dolar AS jika dibandingkan dengan skenario business as usual. Nih, manfaat itu berasal dari pengurangan kerusakan banjir, penurunan sedimentasi waduk, penghematan biaya pengolahan air minum, penyerapan karbon, dan peluang pendapatan dan agroforestry. Oke, baik. Berarti kalau kita akan menghitung menggunakan kacamata ekonomi, investasi di hulu seperti menanam pohon dan membuat sumur resapan, ini bisa jadi lebih menguntungkan daripada hanya membangun infrastruktur baru di hilir ya, Mbak? Iya betul, masalah itu poin pentingnya. Restorasi daerah aliran sungai juga bukan kegiatan hijau yang sifatnya cuma hiasan, tapi komponen serius dalam strategi pengelolaan banjir dan kualitas air nih. Tanpa perbaikan di hulu, pekerjaan fisik di sungai akan terus dikejar oleh debit banjir dan sedimen yang datang. Begitu Mas Alan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Mbak Puspa. Tadi Mbak Puspa sudah menjelaskan bahwa pekerjaan di hulu seperti restorasi hutan dan juga sumur resapan ini bisa mengubah bentuk hidrograf dan mengurangi beban sedimen. Bahkan kalau dihitung secara ekonomi yang menghasilkan, ini dapat bermanfaat jangka panjang yang sangat besar. Mungkin pertanyaannya sekarang sejauh ini apa saja hasil nyata yang sudah terlihat dari kombinasi perbaikan fisik sungai dan juga restorasi daerah aliran sungai di Brantas. Mungkin Mas Sidik bisa berbagi gambaran tentang perubahan yang sudah tercatat baik dari
sisi hidrologi, kualitas air, maupun sisi sosial ekonomi dari sekitar sungai. Oke, baik Mas Alan. Kalau kita lihat laporan dan studi terbaru, hasilnya memang belum sempurna dan belum merata. Tetapi ada beberapa contoh tren positif. Yang pertama itu ada dari sisi hidrologi. Jadi di beberapa sub daerah aliran sungai prioritas yang mendapat kombinasi intervensi normalisasi, tanggul, cek dam, plus restorasi lahan seperti yang sudah dijelaskan Mas Aksal tadi, terdapat penurunan frekuensi dan tinggi genangan banjir untuk kejadian hujan dengan periode ulang menengah. Jadi banjir besar masih bisa terjadi. Namun kejadian banjir rutin yang setiap tahun merendam pemukiman mulai berkurang di area yang sudah ditangani. Hal ini sejalan dengan simulasi model yang menunjukkan bahwa kapasitas alur sungai meningkat setelah pendangkalan dikurangi dan luas penapang diperbaiki. Namun di saat yang sama, data curah hujan debit mengindikasikan bahwa respon daerah aliran sungai terhadap hujan ekstrem mulai sedikit jinak, di mana lokasi-lokasi yang telah direhabilitasi, tutupan lahannya, puncak debitnya tidak setinggi sebelum program berjalan. Walaupun faktor iklim dan variabilitas tahunan tentu juga berpengaruh. Seperti itu Mas Alan. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan kualitas airnya ya, Mas? Apakah ini jadi salah satu alasan penting untuk bahan perbaikan? Jadi di beberapa titik pantau kualitas air, khususnya di bagian tengah daerah aliran Sungai Berantas ini, terlihat tren penurunan kekeruhan dan beban sedimen di musim hujan dibandingkan data baseline beberapa tahun lalu. Ini konsisten dengan pengurangan erosi di hulu dan berfungsinya bangunan pengendali sedimen. Untuk parameter organik seperti BOD, COD, kondisinya lebih bervariasi, di mana beberapa ruas terjadi perbaikan, tapi di ruas lain masih sering melampaui baku mutu, karena memang beban limbah domestik dan industri belum sepenuhnya terkendali. Dari sisi operasi instalasi pengolahan air minum, perbaikan kualitas air baku di beberapa lokasi tercermin dalam penurunan kebutuhan bahan kimia untuk koagulasi dan penurunan frekuensi pencucian filter. Artinya, biaya operasi dan energi bisa sedikit ditekan, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Lalu kalau dari perspektif sosial dan tata ruang kota, kira-kira apa saja yang berubah, Mas? Oke, jadi kalau dari perspektif sosial dan tata ruang kota, itu ada beberapa perubahan, yaitu di mana ada penataan bantaran dan pembangunan ruang terbuka hijau di beberapa kota sepanjang Sungai Berantas, di mana membuat sungai mulai kembali menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat. Jadi di tempat-tempat yang sudah ditata ini, kita mulai melihat jalur pejalan kaki, taman, dan kegiatan rekreasi di tepi Sungai Berantas ini. Hal ini mengubah cara pandang warga dari sungai sebagai tempat buang sampah menjadi sungai sebagai aset kota. Terus di sisi lain, program restorasi lahan dengan agroforestry dan bambu di hulu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar daerah Sungai Berantas ini. Misalnya dari hasil kayu, buah, dan kerajinan bambu, sekaligus bisa memperbaiki fungsi hidrologinya. Jadi melalui studi valuasi SAV tadi menunjukkan bahwa jika semua manfaat ini dihitung, proyek restorasi ini memberikan nilai bersih ekonomi dan sosial yang signifikan dibanding skenario tanpa intervensi. Begitu Mas Alan. Oke, sangat clear Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi walaupun tantangan masih banyak nih, kita sudah melihat bahwa kombinasi perbaikan fisik sungai, restorasi daerah aliran sungai, dan penataan bantaran harus mulai menghasilkan perubahan positif di Sungai Berantas ini, baik dari sisi teknis maupun kehidupan masyarakat ya Mas. Tapi sama-sama kita tahu pengalaman di banyak tempat ini menunjukkan bahwa setelah proyek selesai, tantangan berikutnya justru ada di pemeliharaan dan juga keberlanjutan pendanaan. Terkait ini mungkin Mbak Intan di segmen terakhir bisa menjelaskan apa saja tentang pemeliharaan di Sungai Berantas dan juga mungkin saran ke depan supaya perbaikan yang sudah dicapai tidak hilang.
Baik Mas Alan, di sini kalau kita lihat dari pengalaman pengelolaan sungai dan laporan proyek, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama adalah pemeliharaan infrastruktur fisik, seperti tanggul, cek dam, lounsil, pintu air, dan saluran drainase yang dibangun di sepanjang Brantas itu semua butuh inspeksi dan perawatan rutin. Sedimen di belakang cek dam harus dikeruk. Kalau tiang retak harus segera diperbaiki dan vegetasi liar di tanggul perlu dikendalikan supaya tidak mengganggu stabilitas. Nah, kalau pemeliharaan ini diabaikan, kapasitas sungai yang sudah diperbesar lewat pengerukan akan pelan-pelan turun lagi karena pendangkalan baru. Cek dam yang tadinya efektif untuk menahan sedimen berubah menjadi bukit sedimen yang justru ini mengalihkan aliran ke tepi dan merusak tebing. Dalam istilah sederhana, kita akan kembali nih ke kondisi awal dalam beberapa tahun. Padahal biaya yang sudah kita keluarkan untuk pembangunan infrastruktur ini sudah sangat besar. Oke, baik Mbak. Berarti ini mindsetnya harus kita rubah juga ya Mbak. Jika proyek selesai, bukan berarti pekerjaan itu juga selesai. Justru ini baru dimulai untuk fase yang sangat panjang, yaitu operasional dan juga maintenance. Bukan seperti itu, Mbak? Betul. Nah, selain tantangan yang pertama tadi, kita ada tantangan kedua nih, yaitu untuk keberlanjutan restorasi daerah aliran sungai. Reboisasi dan agroforestry di hulu tidak bisa dianggap selesai hanya dengan menanam pohon saja. Pohon-pohon itu harus dipelihara beberapa tahun sampai akarnya kuat dan tajuk menutup tanah. Selain itu, perlu ada skema yang memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata dari sistem agroforestry atau bambu. Sehingga mereka punya insentif untuk mempertahankan tutupan vegetasi dibanding membuka lahan baru. Tanpa insentif dan penegakan hukum yang konsisten nih, lahan yang sudah direhabilitasi bisa saja ditebang lagi ketika ada tekanan ekonomi. Jadi, restorasi daerah aliran sungai harus dipandang sebagai proses jangka panjang, bukan hanya sekedar kegiatan proyek 3-5 tahun saja. Lalu bagaimana dengan sistem kelembagaan pengelolaan sungainya ya Mbak? Nah, ini menjadi tantangan ketiga kita, ialah koordinasi lintas sektor dan kelembagaan. Sungai Brantas ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta I sebagai operator utama sumber daya air tingkat daerah aliran sungai. Tapi pada saat yang sama ada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, sektor kehutanan, pertanian, industri, hingga komunitas lokal. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan di hulu bisa bertabrakan dengan kebutuhan di hilir. Kedepannya penguatan peran lembaga pengelolaan daerah aliran sungai ini baik dari sisi kewenangan, data maupun pendanaan mesti menjadi hal yang harus kita perhatikan nih. Misal penggunaan sistem pemantauan hidrologi dan kualitas air secara real time yang terkoneksi dengan model hidrolik untuk mendukung keputusan operasi waduk dan peringatan dini banjir. Nah, ini membutuhkan investasi teknologi, tetapi efeknya besar untuk mengurangi tantangan-tantangan tadi. Oke, baik. Kalau dirumuskan sebagai rekomendasi praktis, kira-kira apa saja langkah ke depannya, Mbak, yang menurut Mbak Intan sangat krusial dan perlu diperbaiki? Jadi ada beberapa poin nih, Mas, secara garis besar. Poin yang pertama itu mengamankan anggaran operasi and maintenance-nya jangka panjang untuk infrastruktur sungai, pengerukan berkala, perbaikan tanggul, dan perawatan bangunan pengendali sedimen, supaya kapasitas hidrolik yang sudah kita bangun nih tidak hilang. Lalu poin yang kedua ialah kita perlu meluas program restorasi daerah aliran sungai dengan melibatkan masyarakat. Nah, ini bisa kita lakukan lewat skema payment for ecosystem service, di mana pengguna air di hilir perusahaan air minum dan industri ikut membiayai perlindungan hutan di hulu karena mereka juga menerima nih manfaat berupa air yang lebih bersih dan stabil. Lalu poin yang ketiga ialah kita perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan alih fungsi lahan ilegal supaya upaya perbaikan kualitas air tidak terus-terusan dikalahkan oleh sumber pencemar barunya. Lalu poin yang keempat yaitu kita perlu mendorong partisipasi komunitas sungai seperti program relasi kali, pemantauan kualitas air secara sederhana, edukasi di sekolah, dan pelibatan warga dalam perencanaan bantaran.
Tanpa perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, sungai akan terus-menerus menerima sampah dan limbah. Oke, kalau saya sederhanakan, ini masa depan Sungai Berantas ini bergantung pada 3 hal, yaitu perawatan rutin infrastrukturnya, keberlanjutan restorasi daerah aliran sungai, dan juga sinergi antara kelembagaan formal dengan masyarakat di sepanjang sungai. Bukan begitu, Mbak? Betul banget nih Mas. Dan yang sangat menarik nih buat kita sebagai mahasiswa teknik adalah semua ini tuh butuh kombinasi antara ilmu teknik seperti mekanika fluid, geologi, dan desain berpikir untuk bisa dikerjakan. Jadi buat para insinyur masa depan nantinya ya, tidak bisa hanya jago hitung debit saja, tetapi juga harus bisa bekerja sama dengan masyarakat dan pembuat kebijakan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Intan. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini, di mana kita memulai dari mengenal Sungai Berantas sampai dengan sebagai tulang punggung air di Jawa Timur. Lalu juga kita membahas terkait kerusakan daerah aliran sungai dan masalah banjir serta kualitas air. Dari kacamata mekanika fluida, kita dapat melihat bagaimana perubahan debit, perubahan sedimen, dan juga kapasitas saluran itu saling berinteraksi. Kalau tidak hanya itu, kita juga mendengar bagaimana Sungai Berantas ini diperbaiki melalui kombinasi normalisasi sungai, pembangunan tanggul baru, pembangunan pengendalian sedimen, restorasi hutan, dan juga agroforestry di hulu, penataan bataran, hingga penguatan komunitas sungai. Hasilnya mungkin dapat terlihat meski pekerjaan itu sangat panjang. Semoga studi kasus ini dapat membuat konsep-konsep di Meka Fluida 2 terasa lebih hidup dan nyata. Karena ternyata di balik setiap grafik hidrograf dan perhitungan profil aliran, ada jutaan orang yang bergantung pada sungai itu. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi pengalamannya. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar, dan sampai jumpa di episode berikutnya.